Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat saudaraku sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa pastikan selalu ada rasa syukur yang mendalam di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah, taufiknya kepada kita semua. Kita diizinkan untuk bisa mengecap nikmatnya Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah, dengan harapan semoga Ramadan ini benar-benar bisa mencetak kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, masih dalam babun fil yaqini wat tawakkul, bab yang menjelaskan tentang keyakinan dan tawakal, hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu, hadis yang ke-8. An Abi Bakr As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Utsman, Ibni Amir ibni Umar ibni Ka'b ibni Sa'd ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'b bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu an. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah, dan dia dan juga ayahnya dan ibunya adalah sahabat. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka semua. Qala, dia berkata, nazartu ila aqdamil musyrikin, aku melihat kepada kaki-kakinya kaum musyrikin, wa nahnu fil ghari, dan kami berada di dalam gua, wa hum ala ru'usina, dan mereka orang-orang musyrikin berada di atas kepala-kepala kami. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau anna ahadahum, sekiranya salah seorang di antara mereka, nadhara tahta qadamaihi, melihat kepada bawah dua kakinya, la basarana, pastilah mereka akan melihat kepada kita. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhannuka ya Abu Bakrin, apa persangkaanmu wahai Abu Bakar, bisnani, dengan dua orang, Allahu salisuhuma, sedangkan Allah adalah yang ketiga dari keduanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat terutama, sahabat terpenting, sahabat terkemuka dari para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Jadi nama Abu Bakar As-Siddiq ini aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Saudara-saudaraku sekalian, disebutkan di hadis yang mulia ini tentang silsilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sampai disebut Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. 10 leluhur ke atas disebut, subhanallah. Dan ini memang termasuk kelebihan orang-orang Arab, di mana mereka menghafal leluhur mereka sampai ke atas. Dan ini sesungguhnya termasuk sebagian dari akhlak kita kepada leluhur kita. Tahu nama mereka paling tidak sampai 3 atau 7 bahkan 10 dalam hadis ini. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, lalu dikatakan di sini wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Dan dia Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Utsman ini, ayahnya dan ibunya adalah termasuk golongan sahabat. Siapa ayahnya? Ayahnya adalah yaitu Utsman bin Amir, yang dikenal dengan julukan Abu Quhafah. Abu Quhafah ini masuk Islam ketika sudah di akhir-akhir masa Islam, masa-masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ketika Fathu Makkah, di mana waktu itu rambutnya sudah memutih semua seperti kapas, sehingga Rasulullah menyarankan hendaknya rambutnya disemir. Jadi kalau kita ketemu hadis Rasulullah tentang perintah Rasulullah SAW supaya disemir rambut sahabat itu, yaitu rambut Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Tentu saja disemir dengan warna yang selain hitam. Saudara-saudara sekalian, sedangkan ibunya yang bernama Salma binti Sakhr, ini juga seorang sahabiah, dan keislamannya lebih awal dari suaminya itu Abu Quhafah, jauh lebih awal, bahkan sejak ketika masa-masa awal Islam. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dan akhirnya dengan rahmat Allah, barakah Allah, Abu Quhafah dan istrinya Salma binti Sakhr, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, terus sampai pada cucu cicit, semuanya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua demikian. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq bercerita tentang salah satu episode penting dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang musyrikin Mekah waktu itu, orang-orang kafir Mekah. Kemudian mereka berdua, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke gua yang kita kenal kemudian dengan gua Thur. Jadi ada 2 gua yang termasuk gua penting dalam sejarah sirah Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu yang pertama gua Hira, tempat beliau menerima wahyu yang pertama, tempat beliau diangkat menjadi nabi. Dan yang kedua adalah gua Thur, tempat beliau menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy Mekah. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan 2 gua ini. Mana yang lebih utama? Apakah gua Thur atau gua Hira? Masing-masing memiliki dalilnya sendiri-sendiri. Yang jelas keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Gua Thur karena keutamanya diantaranya tempat Nabi Muhammad SAW menyelamatkan diri bersama Abu Bakar dari kejaran kafir Quraisy, dan disebut
dalam surat Taubah. Kemudian Gua Hira, tempat beliau menerima wahyu yang pertama sekaligus diangkat menjadi nabi untuk umat ini. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Nah, ketika berada di gua itu, Abu Bakar As-Siddiq bercerita bahwa ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW berada di gua itu, di atasnya itu nampak kaki-kakinya orang kafir Quraisy. Maka Abu Bakar As-Siddiq spontan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kaki mereka, mereka akan melihat kita." Maka Rasulullah SAW dengan mantap, dengan penuh keyakinan, dengan penuh tawakal, kemudian bersabda, "Apa persangkaanmu wahai Abu Bakar, dengan adanya dua orang yang mana Allah SWT adalah yang ketiga?" Subhanallah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini sabda ini menunjukkan pribadi Rasulullah Muhammad SAW yang penuh dengan keyakinan, yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana semencekam apapun. Justru memang saudara-saudara sekalian, ujian tawakal itu berada ketika kita seolah-olah sudah dicukupi, seolah-olah sudah semua modal, semua persiapan sudah dilakukan. Atau sebaliknya, ketika semua upaya seolah-olah sudah tidak ada lagi tempat berlindung, tidak ada lagi tempat lari, maka kedua-duanya ini memerlukan keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang memberikan keselamatan. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jadi ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Yang pertama, betapa dekatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai pada waktu hijrahnya beliau hanya berdua saja dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, betapa persiapan semaksimal apapun, karena kita tahu dari sirah nabawiyah Muhammad SAW, persiapan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW benar-benar matang, bukan asal-asalan, ada manajemennya. Beliau 3 hari 3 malam di Gua Thur, dan itu sudah tertata sedemikian rupa siapa yang bagian mengirimkan makanan, siapa yang bagian memonitor keadaan di Mekah, siapa yang bagian menghapus jejak pengirim makanan, sudah ada. Tapi semua persiapan itu bukan berarti lalu kita kemudian menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan manajemen dibuat, persiapan, perencanaan sematang mungkin, tapi jangan lalu kita kemudian merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu dari awal sampai akhir harus kita tanamkan kepada hati kita. Yang pertama. Yang kedua, tawakal itu membutuhkan muraqabatullah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bi'ithnain Allahu salisuhuma." Apa pendapatmu wahai Abu Bakar dengan 2 orang yang mana Allah SWT sebagai orang yang ketiga? Jadi saudara-saudara sekalian rahimakumullah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa ditemani oleh Allah Ta'ala. Dan inilah seutama-utamanya iman. Iman yang utama adalah ketika kita mengetahui bahwa Allah bersama kita dimanapun kita berada. Maka kalau sudah demikian halnya saudara-saudara sekalian, maka tawakal itu menjadi sangat mudah. Tawakal itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Kenapa?
Karena kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, yang siap selalu untuk melindungi kita, yang siap selalu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, walhasil Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq benar-benar selamat sampai di Madinah. Dan inilah kebenaran Rasulullah SAW, bahwa dalam beberapa sabda beliau, kalau kita bertawakal, Allah akan mencukupi. Dan inilah yang Allah jaminkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang akan mencukupi. Semoga kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan kuat, yang selalu bertawakal kepada Allah SWT dalam keadaan apapun, dalam setiap upaya kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.